Halo guys, balik lagi di channel Mimin ya. Oke, seperti biasa, sebelum Mimin mulai, Mimin bakal mengatakan apabila ada kesalahan dalam video ini, Mimin harap kalian maklumin aja ya. Soalnya Mimin di sini hanya pakai alat seadanya dan juga Mimin masih pemula dalam hal ini. Oke, biar nggak lama-lama, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si Richard diajak untuk melihat pembuatan senjata kemarin, terlihat di sini ada menara pengawas. Si Richard pun memasuki menara pengawas itu dengan membungkuk karena terlalu pendeknya. Richard pun mengeluh kepada si Laubi dan mengatakan, "Laubi, menara pengawas ini terlalu pendek." Melihat itu, Laubi pun hanya tertawa dan berkata, "Hahaha. Aku tidak pernah mengira akan ada manusia yang akan datang kemari." Laubi pun berkata sambil melihat ke arah benda yang ditutupi oleh kain itu. "Lord Richard, ini bat crossbow kami," katanya. Dan setelahnya Laubi pun mulai membuka penutupnya. Dan terlihatlah di sana bat crossbow dengan ukuran yang cukup besar. "Lihatlah," kata si Laubi yang menunjukkan bat crossbow-nya. Dengan agak sedikit terkejut, si Richard pun berkata, "Kalian yang membuat ini?" "Tentu saja, ada beberapa prototipe perunggu yang seperti crossbow ini, dan aku menirunya," ucap si Laubi yang menjelaskannya. Richard pun bertanya, "Berapa jauh jarak tembaknya?" Laubi pun menjawab, "Kau bisa mengenai target dengan akurat dalam jarak 7 atau 8.000 langkah." Mendengar itu, Richard pun berkata, "Dan jika kau menggunakan ini untuk membidik, jaraknya akan lebih jauh," ucap si Richard sambil menunjukkan sebuah teropong kepada si Laubi. Richard pun berkata, "Arahkan 3 panah crossfire sekaligus pada target jarak jauh. Aku ingin lihat siapa yang bisa menahannya." Laubi pun sedikit kebingungan dengan perkataan si Richard itu dan berkata, "Lord Richard, sebenarnya crossbow tidak masalah soal jarak. Masalah sebenarnya ada pada senarnya," ucap si Laubi. Richard pun sedikit tak menyangka dan berkata kepada si Laubi, "Senar," katanya. Melihat si Richard seperti tak mengerti, Laubi pun menjelaskan, "Terlalu banyak tekanan pada keseluruhan senar crossbow besi ini. Jadi kami mencoba memakai urat domba, tapi tidak bagus. Tadinya aku ingin memakai lintah monaka raksasa untuk membuat senarnya. Sayangnya aku tidak sanggup membelinya." Mendengar perkataan si Laubi tadi, Richard pun berkata, Jadi yang kurang itu senarnya ya. Aku tidak heran jika para dwarf tidak memakai crossbow besi ini di pertempuran. Lintah monaka langka dan luar biasa kuat dan fleksibel. Setelah mengeringkannya, lintahnya bisa dijadikan senar busur tahan lama dengan perawatan yang minim. Lintah monaka kah? Cukup sulit untuk menemukannya. Omong-omong, Laubi, apa kau masih punya uang? Ucap si Richard. Laubi pun menjawab, "Koin emas. Apa kamu ingin membeli lintah monaka?" Richard pun berkata, "Maaf membuatmu kecewa, tapi aku tidak ingin membeli lintah monaka." Mendengar itu, Laubi pun berkata dalam hati, "Kau tidak punya tapi bicaramu semangat begitu, sialan kau." Richard pun berkata, "Aku ingat kalau Centaur memakai urat dragon komodo untuk membuat senar busur. Jika memilih senarnya bersamaan, kita bisa dapat pengganti lintah monaka. Tapi sayangnya kantongku lebih bersih dari wajahku sekarang. Jadi aku tidak bisa membantu Laubi," ucap si Richard sambil melihat ke arah status windownya. Mendengar perkataan itu, Laubi pun sedikit berpikir dan berkata dalam hati, "Memakai urat dragon komodo sebagai ganti lintah monaka. Itu ide bagus," katanya. Lalu si Laubi pun mengatakan kepada si Richard, "Lord Richard, benteng dwarf telah menjual cukup banyak bulu dan biji besi. Jadi uang bukanlah masalah," kata si Laubi dengan percaya dirinya. Sambil kita diperlihatkan gambar tumpukan koin emas yang sangat banyak dan ada si Laubi di atas tumpukan koin emas tersebut. Richard yang mata duitan pun berkata dengan semangatnya, "Laubi, itu bagus. Cepat keluarkan koin-koinnya. Keluarkan semuanya cepat," teriak si Richard dengan antusiasnya. Yang mendengar soal uang,
Lalu di sini kita pun diperlihatkan para dwarf yang sedang membawa peti koin emas sambil berkata, "Komandan Sendak, kenapa Chief menyuruh kita mengeluarkan begitu banyak koin?" katanya. Sendak pun menjawab, "Chief bilang akan dipakai untuk membeli senar crossbow besi dari Lord Richard." Prajurit itu pun sedikit bingung mendengar perkataan si Sendak tadi, seperti ia merasakan ada yang janggal. Dan ia pun berkata, "Sepertinya orang Pompai itu bukanlah orang biasa. Kurasa sepertinya dia tidak berusaha membantu kita, tapi memanfaatkan kita untuk mencapai tujuannya. Aku juga berpikir seperti itu. Kita harus berhati-hati agar tidak dibodohi oleh mereka," kata prajurit dwarf yang sedang membawa peti harta itu. Sendak yang mendengar perkataan mereka pun berkata, "Tapi secara objektif, dia membantu kita. Kau harus tahu, kita hampir kalah telak. Lord Richard mungkin harapan terakhir kita untuk memenangkan peperangan ini," ucap si Sendak kepada para prajuritnya. "Dimengerti," teriak para prajurit dwarf yang memahami perkataan si Sendak dan mulai bergegas membawa peti hartanya. "Terlebih, tidak ada yang sekuat dia di suku kita," ucap si Sendak yang melanjutkan perkataannya. Lalu scene pun berpindah. Terlihat di sini para dwarf yang sudah memasangkan senar pada crossbow yang ada di sana, yang sepertinya senarnya sudah dibelikan oleh si Richard lewat sistem, tanpa diketahui si Laubi dan yang lainnya. Di sisi lain, si Laubi pun agak sedikit khawatir dengan senarnya. Ia pun berkata, "Lord Richard, jika musuh kami menyerang dalam jumlah besar lagi, aku takut kalau senar ini tidak akan kuat," katanya. Richard pun menjawab, "Apa kau takut kita tidak bisa menang, ha? Bukan begitu. Tapi perang ini sudah berlangsung selama setengah bulan. Banyak dari kami yang terluka, bahkan tewas. Kami sudah tidak kuat lagi lebih dari ini," ucap si Laubi sambil menangis mengingat apa yang sedang terjadi. Melihat si Laubi seperti itu, Richard pun berkata, "Sebenarnya aku punya rencana cemerlang untuk melawan perang ini." "Rencana?" ucap si Laubi yang sedikit penasaran. Richard pun berkata, "Laubi, penyebab perang ini adalah tambang biji besi yang kau jaga, kan? Kita bisa menyerah dulu dan serahkan Sungai Bayeuknya sesaat. Lalu kita tunggu suku lain saling bersaing dan kehilangan kekuatan mereka. Saat itulah kita serang lagi," kata si Richard menjelaskan rencananya. Laubi pun menolak rencana itu dan mengatakan, "Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa menyerahkan Sungai Bayeuk." "Kenapa?" kata si Richard. "Lord Richard, sebenarnya bukan hanya kami yang menjaga tambang besinya. Bukan hanya kalian yang menjaga tambang besi," kata si Richard bertanya-tanya. Richard pun berkata dalam hati, "Jangan-jangan para dwarf punya rahasia lain di Sungai Bayeuk." Lalu kita pun diperlihatkan menara benteng dwarf, tepatnya di ruang kumpul. Terlihat di sana para petinggi dwarf sedang berkumpul dan dipimpin oleh si Laubi, yang sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang penting. Terdengar salah satu dwarf di sana berkata, "Ini rahasia terbesar kami. Aku sangat menentang memberitahu ini pada orang yang bukan bagian dari suku kita," kata salah satu dwarf yang ada di sana. "Rahasia itu sangat penting bagi kita, tapi mungkin tidak penting bagi yang lain," ucap si Sendak. Laubi pun berkata, "Sendak, Lord Pompai itu dia pasti punya suatu niat mau membantu kita." Lalu seseorang dwarf berjanggut tebal pun juga berkata, "Karena Mimin gak tahu nama orang ini, jadi Mimin panggil aja dwarf berjanggut tebal aja ya." "Oke, lanjut." Ia pun berkata, "Kurasa Reynolds bersaudara benar. Richard pasti mengincar biji besi kita." Mendengar ucapan dwarf berjanggut tebal itu, Sendak pun menegaskan dan berteriak kepada para petinggi dwarf yang ada di sana. Ia pun berkata, "Semuanya, dengar. Tanpa bantuan Lord Richard, benteng dwarf pasti sudah diambil alih oleh para Minotaur itu," teriaknya. Lalu para petinggi dwarf yang mendengar perkataan Sendak pun jadi berkata satu sama lain, mengatakan pendapat mereka. Ada yang mengatakan ke orang di sebelahnya, "Yah, yang dikatakan Sendak ada benarnya. Orang Pompai itu sungguh menyelamatkan kita. Namun dwarf ini yang Mimin gak tahu namanya juga.
Ia pun berkata, diselamatkan oleh orang Pompai itu dan memberitahu rahasia kita itu adalah suatu hal yang berbeda. Apapun itu, aku tidak setuju, katanya. Laubi pun menanggapi perkataan itu dan mengatakan, kakak, kita harus pastikan. Nyatanya perang ini belum berakhir dan masih mungkin kita akan kalah. Dan ternyata orang yang tidak setuju tadi adalah kakak si Laubi ya. Oke, lanjut. Laubi pun lanjut berkata, sekarang kita sudah tidak kuat untuk berdiri dan melawan musuh dengan orang-orang kita. Laubi pun mulai berdiri dari tempat duduknya dan berkata lagi, karena itu aku bersedia menaruh harapan terakhirku pada Lord Richard, kata si Laubi sambil mulai berdiri dari tempat duduknya dan mengakhiri meetingnya. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan dua troll yang sedang melatih kekuatan mereka. Terlihat troll itu yang sedang mencoba melakukan sesuatu, dan tiba-tiba dia menghempaskan tangannya ke tanah. Lalu tanah itu pun jadi subur dan keluar bunga-bunga. Si Richard yang tiba-tiba datang melihat itu pun berkata, apa-apaan ini? Kalian sudah berlatih sangat lama, dan hasilnya hanya mantra tak berguna ini, katanya. Troll itu pun tersipu malu dan hanya mengacungkan dua jarinya ke atas sambil menggosok-gosok kepalanya dengan tangan satunya. Peace, katanya. Hehehe. Ani yang mendengar pun berkata, jangan buru-buru. Magic art apa bisa dibangkitkan mendadak? Kita belum bisa lihat hasilnya sekarang, tapi mungkin akan berguna nanti, ucap si Ani. Modir pun juga membenarkan perkataan si Ani. Ia pun mengatakan, benar, bukannya kamu juga dulu berpikir kalau stone skin art tidak berguna, ucap si Modir yang membenarkan perkataan si Ani dengan agak kesalnya, karena selalu saja usahanya melatih para troll itu seperti selalu diremehkan oleh si Richard. Masa bodoh, tim sorcery benteng gunung tinggi harus punya mantra yang kuat. Modir, sebaiknya kau juga berlatih, ucap si Richard sambil memegangi kepala si Modir. Dan setelah itu Sin pun berpindah ke tempat di mana seorang dwarf sedang memperlihatkan sebuah lubang. Dan lubang itu ternyata ada di dalam air. Dengan memakai peralatan selam, Richard pun menyelam ke dalam air. Namun tak disangka saat menyelam, Richard pun dikejutkan dengan pemandangan yang ada di depannya. Apa mungkin sesuatu yang dirantai ini Titan kuno? Ucap si Richard dengan melihat monster raksasa yang sedang dirantai itu. Ia pun lanjut berkata dalam hati, para dwarf ini luar biasa. Sebenarnya mereka memakai tambang biji besi sebagai alasan untuk melindungi rahasia ini. Para dwarf dan Richard pun mulai mendekat ke arah makhluk besar yang sedang dirantai itu. Saat si Laubi menyentuhnya, mata makhluk itu pun bersinar merah. Richard pun dibuat terkejut lagi melihat kejadian itu. Tak disangka Titannya masih merasakan kehadiran kami, ucap si Richard dalam hati. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke permukaan. Di permukaan, Richard pun membuka helmet selamnya dan mengatakan kepada si Laubi, awalnya kukira ada tambang emas, tapi siapa sangka ternyata itu adalah Titan, katanya. Laubi pun menjawab, dulu saat menambang di sungai ini, kami tidak sengaja menemukan retakan raksasa. Dan yang mengejutkan kami ternyata ada Titan di dalamnya. Richard pun bertanya, lalu apa yang membuat para dwarf membahayakan nyawa mereka demi melindungi Titan ini? Mendengar itu, Laubi pun sedikit tersenyum. Hehehe. Lalu dengan percaya dirinya, ia pun berkata, dia bukan Titan biasa. Dia leluhur para dwarf, katanya. Richard pun sedikit tak percaya mendengarnya dan berkata dalam hati, leluhur? Mana mungkin? Mana mungkin raksasa bertubuh mengerikan itu punya keturunan pendek dan cebol seperti kalian, ucapnya dalam hati. Laubi pun berkata, Lord Richard, tadi kamu lihat mata Titannya bersinar kan? Richard pun menjawab, iya, lalu padam. Richard pun mengatakan itu dengan wajah muramnya, seakan masih tak percaya karena para dwarf menganggap Titan tadi sebagai leluhur mereka, seperti sebuah kepercayaan yang sangat konyol. Lalu Laubi pun mengatakan, sekarang coba lihat ini, ucapnya sambil memasukkan tangannya ke dalam air.
Mata Titan itu pun mulai mengeluarkan cahaya merahnya lagi karena ulah si Laobi yang memasukkan tangannya ke dalam air. Air di sekitar si Laobi jadi berwarna merah karena dampak dari cahaya mata si Titan tersebut. Dan Laobi pun menjelaskan kepada si Richard. Ia pun berkata, "Dia punya darah yang sama seperti kami. Dia itu dewa kami," ucap si Laobi menjelaskan kepada si Richard. Dan cerita pun bersambung.